Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini seperti biasa ya, Sora akan baca-baca lagi untuk kalian, menemani hari-hari kalian. Semoga ini bisa jadi satu motivasi atau paling nggak jadi satu hiburan untuk kalian, oke? Kita hari ini akan bahas tentang sebuah tema, yaitu tergesa-gesa ingin dia menemui kamu segera. Tergesa-gesa dia ingin temui kamu segera. Sora akan selalu menekankan di awal bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Bisa cuman sedikit, bisa banyak, aku tidak tahu. Tapi mohon tidak dikomplain dan diprotes di kolom komentar karena tidak sesuai dengan konteksnya ya. Dan kalau kamu mau energinya fokusannya untuk kamu, silakan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa yang tergesa ya, ingin temui kamu segera. Tergesa ingin temui kamu segera. Ada energi seperti apa? Ada slow burn ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, ini teman-teman, ini adalah seseorang yang sudah sangat lama mungkin menunda untuk datang ke kamu ya. Pergerakan dia juga sangat lama, juga sangat lambat gitu ya. Nanti kita coba lihat kenapa di kartu-kartu berikutnya. Tapi intinya adalah orang ini tuh memang tipenya itu pasif dan cenderung memang lambat gitu ya. Dan dia itu cenderung banyak menunggu ya. Mungkin banyak dari mereka yang menunggu kamu bergerak, menunggu kamu yang memulai, menunggu momentumnya tepat, menunggu ini dan menunggu itu. Ya memang kenyataannya seperti itu energinya ya. Kalau kamu protes kenapa kayak begitu ya? Protes sama orangnya ya. Aku hanya bacain energi ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang kemungkinan besar seperti itu, oke? Ada juga beberapa yang memang cenderung lebih lama dalam pergerakannya, karena memang mungkin sekali sedang mempersiapkan sesuatu. Ada yang dipersiapkan, mungkin ada persiapan secara keuangan, kondisi finansial, kondisi ekonomi, atau ada juga yang mungkin menyiapkan mental yang cukup kuat. Karena kalau aku lihat ya zaman sekarang orang-orang tuh punya masalah tuh dua itu aja gitu ya. Kalau nggak finansialnya yang nggak cukup, keuangannya yang nggak cukup, atau ya memang secara psikologi itu nggak siap atau belum siap gitu ya, karena banyak faktor, oke? Dan kalau Sora lihat di sini, kamu sama dia itu ada sisi perbedaan umur di antara kalian ya. Ada perbedaan umur ya, mungkin salah satu dari kalian ada yang lebih muda, ada yang lebih tua gitu ya, baik dari umur ataupun perilaku ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kalian itu keduanya punya hasrat yang menggebu, baik secara energi maupun secara seksualitas ya. Jadi ya ini kan channelnya 18 plus ya. Jadi kalau dibilang secara energi itu pun seksualitas kalian itu mungkin cukup panas, cukup saling tarik menarik gitu ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, atau kamu memang berdiri dengan seseorang yang punya hasrat seksualitas yang menggebu-gebu gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, hubungan ini itu punya permasalahan dengan trust issues ya, punya masalah gitu ya. Mungkin kamu mengalami sulit untuk percaya sama dia ya. Percaya ini dalam artian mungkin kamu tidak yakin apakah dia bisa setia, apakah dia memang bisa jadi seseorang yang kamu percaya, kayak gitu ya. Nah tapi trust issue dari sisi yang lain juga bisa berarti kayak, bener nggak ya kamu orang yang the one yang aku cari, bener nggak ya kamu yang tepat untuk menemani aku, dan sebagainya. Jadi trust issue itu bisa dilihat dari dua sudut itu ya. Yang satu memang karena merasa mungkin aku nggak tahu nih bisa dipercaya apa enggak orangnya, atau yang satunya lagi yaitu gitu ya, belum punya satu keyakinan apakah memang kamu orang yang benar-benar dia inginkan atau benar-benar orang yang tepat gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kalau Sora lihat di sini, ada dari kalian yang punya keyakinan soal hubungan ini akan bisa jadi sesuatu. Nah, dan kalau Sora lihat kenapa dia juga lama ya bergeraknya ya, karena memang kalau Sora lihat di sini ada banyak yang ngerasa insecure ya, entah dengan situasinya dia, mungkin dengan keadaannya dia gitu ya. Ada juga yang kalau Sora lihat di sini
Mungkin dirinya itu belum stabil dari segi banyak hal, belum cukup sukses, belum ada cukup belum punya cukup pencapaian kayak gitu ya teman-teman. Atau insecure-nya itu justru merasa kayak aku bisa nggak ya tetap setia sama kamu, tetap fokus sama kamu, tetap jadi pribadi yang sama, bertanggung jawab, lalalala, itu juga sama. Itu kan insecure juga teman-teman ya. Dan memang hubungan ini itu terjadi hubungan yang on off. Kenapa? Karena ada masalah trust issue tadi, ada merasa insecure juga gitu ya. Yang tadi Sora udah jelas-jelasin alasan itu. Dan kalau Sora lihat di sini, hubungan ini itu adalah hubungan yang sering sekali on off ya. Kalau Sora lihat di sini, hubungan yang banyak memberikan tekanan tapi penuh dengan gairah juga gitu ya. Dan nanti kalian deket, nanti kalian menjauh gitu ya. Ada perdebatan, tapi di sini sekarang ada energi ketika dia memang tergesa-gesa cari kamu karena mungkin ada hasrat yang sangat kuat di sini. Niatnya dia adalah untuk sebuah rekonsiliasi. Ya, dia kayak seperti ingin balik gitu ya. Dia pengen ada energi rekonsiliasi ke kamu ya. Karena ada hasrat yang menggebu, yang sudah memanggil-manggil kayak gitu ya, teman-teman. Dan kita coba lihat di sini. Ya, kita coba lihat di sini. Ada energi seperti apa? Ada energi seperti apa dari dia? Siapakah dia? Oke. Siapa dia? Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang yang memang kalau Sora lihat di sini penuh dengan misteri. Ya, dia itu masih banyak hal yang mungkin belum dia ungkapkan sama kamu, belum dia buka sama kamu ya. Kalau Sora lihat di sini orangnya memang lebih banyak diam dan mengamati gitu ya. Karena dia butuh yang namanya pengamatan, baru dia mengambil satu energi kesimpulan. Jadi kalau Sora lihat di sini juga ada energi yang banyak mengikuti intuisi ya. Jadi dia itu banyak mengikuti intuisinya ya. Dan seseorang yang mungkin saja energinya lebih divine feminine ya. Energi bukan jenis kelamin. Dan kalau Sora di sini orang ini mungkin lagi rajin banget ya, lagi fokus banget. Ada yang mungkin lagi cari kerja, ada yang juga mungkin lagi membangun karirnya, atau beberapa dari mereka tuh punya usaha sendiri ya. Jadi sedang membangun bisnisnya dia gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orangnya rajin kerja ya, orangnya itu mengutamakan keuangan gitu ya, dan orangnya memang tipe yang sadar kalau segala sesuatu dibangun itu mesti sabar ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orangnya itu memang punya sisi yang pejuang gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini akan ada banyak situasi sama kamu yang memang mungkin kalian beda pendapat kayak gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini itu punya daya juang yang besar gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini orangnya itu akan berusaha mempertahankan segala sesuatunya, jiwa pejuang ya, bersemangat, berapi-api. Ini sampai jalan Sora akan bacain zodiak-zodiaknya nanti ya. Dan saat ini mungkin sekali sedang menarik diri untuk beristirahat, untuk sejenak masuk ke dalam ketenangan gitu ya. Karena mungkin sekali kalau Sora lihat di sini banyak stres, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, emosinya banyak banget, overwhelming gitu ya. Jadi secara pikiran tuh mungkin banget, secara mental itu sedang lelah dan capek ya. Orang itu memang tipe yang orangnya itu sering banget kalau sholat di sini tipe yang sering ragu ya, berada di persimpangan ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orangnya itu kalau berkomunikasi juga memang kamu ada challenging komunikasi sama dia. Dan dia itu kalau dia udah mempertahankan pendapatnya dia akan lumayan gigih mempertahankannya. Dan orangnya itu cukup punya sikap untuk yang namanya menghindari masalah ya. Jadi dia itu akan berusaha bertahan terus, tapi kalau udah nggak bisa bertahan lagi dia akan menghindari ya. Ada Virgo, Leo, Libra, Aquarius. Selalu ada yang nanya, Kak, kalau zodiak aku nggak ada gimana? Kalau zodiak dia nggak ada gimana? Ya udah, persentase kecocokannya mungkin akan menurun. Tapi secara logika, kamu kan bisa lihat jalan ceritanya. Kalau jalan ceritanya udah cocok ke kamu atau udah cocok ke dia, ya sudah, itu sudah mewakilkan. Hanya ketika nggak ada zodiaknya, mungkin persentase kecocokannya menurun. Aku udah jawab ya. Jadi jangan ditanya lagi, oke? Lalu ada energi seperti apa yang dia tergesa ingin menemui kamu segera.
Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, ada energi yang memang gimana ya? Jiwanya dia itu kan terikat, jiwanya dia itu bersatu ya. Jadi kayak ada energi yang dia itu terikat sama kamu secara perasaan ya. Karena memang kalau sholat di sini secara energi memang dari banyak dari kalian yang memang pasangan yang sudah menikah, atau memang secara jiwa itu jiwanya sudah seperti yang kayak udah nikah, udah terikat gitu, paham ya? Karena memang mungkin sudah punya keinginan untuk bersama-sama, sudah berencana dalam pernikahan dan sebagainya secara energi ya. Dan kalau Sora lihat di sini sebelumnya memang gitu ya, dia itu on off dan mungkin sekali dia tidak temuin kamu karena memang orang ini itu berusaha menstabilkan dulu emosi dia yang mungkin sedang emosional karena ada situasi yang sedang banyak tekanan, stres, ada perdebatan sama kamu, kalian belum ketemu kata sepakat yang tadi masalah-masalah disebutin ya. Tapi gimana pun juga, kenapa dia tergesa-gesa untuk datang lagi ke kamu? Karena memang di sini ikatan dari yang namanya benang merah ya. Konon orang yang punya jodoh katanya punya ikatan benang merah dalam tanda kutip ya. Nah, jadi di sini kenapa dia ingin tergesa datang ke kamu? Karena memang dia bisa merasakan sangat kuat ikatan benang merah takdir di antara kalian. Ya. Jadi ini adalah hubungan yang sebentar. Oke, kita lanjutin. Karena ya kalau yang Sora lihat di sini dia merasakan ada ikatan tarikan batin secara benang merah sehingga jiwanya dia itu juga terpanggil ya, teman-teman ya. Jadi meskipun dia menjauh gitu ya, semesta seperti menarik energi dia kembali sama kamu untuk bersatu. Begitu juga kamu ke dia gitu ya, teman-teman. Sebelumnya ya, dia itu kalau Sora di sini kalian tuh hubungannya kejar mengejar. Nanti dia yang jauhin kamu, kamu yang ngejar dia. Nanti dia yang jauhin kamu, dia yang ngejar kamu. Jadi memang di sini ada potensi hubungan kalian twin flame ya. Jadi karena di twin flame tuh kalau memang terjadi hubungan kadang-kadang jauh deket gitu ya, kejar mengejar, itu sangat mungkin tuh kan. Abis Sora keluarin trainer, dia langsung keluar chaser nih. Kartunya beda semua. Ya, Sora ambil random, dia langsung keluar berbarengan. Nah, memang kalau Sora lihat di sini, ini adalah energi untuk kalian itu memang diajarkan untuk yang namanya mengerti koneksi ini, itu satu ya teman-teman. Kedua, memang tidak bisa ada energi yang terus-terusan posesif gitu ya, karena saling posesif itu juga nggak bisa. Lalu yang pasti teman-teman adalah energi yang namanya tidak bisa kemelekatannya itu kemelekatan yang dengan ego ya. Artinya memang terikat, tapi terikat itu belum tentu berarti kemelekatan yang dengan ego gitu ya. Pokoknya dia harus gini, harus gitu gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, ada dari kalian yang juga berjarak ya teman-teman. Itu semakin mungkin membuat situasi menjadi kayak sulit gitu ya. Banyak rintangan, banyak halangan, apalagi ada jarak juga di sana gitu ya. Situasi keuangan kayak gitu ya. Atau memang kalian tuh berbeda secara budaya ya. Ada mungkin perbedaan sara juga. Tapi kenapa dia itu sangat-sangat ingin bertemu dengan kamu segera? Karena memang di sini ada energi chemistry yang sangat kuat, hasrat yang sangat kuat gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada hasrat yang membara gitu ya. Chemistry-nya sama kamu tuh kuat banget sehingga ada energi tarik menarik ya. Energi tarik menarik, ada energi hasrat yang kuat gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi di mana kayak dia selalu seperti memburu gitu ya energinya. Oke. Dan kalau Sora di sini sekarang sering banget energi dia tuh ya oke, dia kelihatannya abai, tapi di satu sisi lain abainya dia tuh dia ada energi kangen banget sama kamu. Jadi energi abai, tapi di satu sisi juga dia kangen. Nanti kalau dia kangen banget, kalau dia lagi cuek dia cuek banget. Begitu juga kamu ya, energinya nggak stabil ya. Dan ketika dia jauh dari kamu ini, dia itu sangat-sangat kangen ya, sangat-sangat kangen. Dan semakin energinya dia tuh tarik menarik untuk mendapatkan kamu gitu ya. Walaupun memang di sini juga kalian bingung ke depannya masih mau seperti apa, masih ada kebingungan gitu ya. Tapi memang di bawah alam sadar energi kalian tuh kayak ini kayaknya harus dibicarain deh. Ini harus ada komunikasi lagi deh, karena memang ada kerinduan dan harus ada rilis, penyelesaian. Energi yang dia rasakan ke kamu. Energi yang dia rasakan ke kamu. Yang pertama, orang ini ternyata masih memanifestasikan kamu ya. Itu yang jelas ada energi dia masih memanifestasikan kamu.
Dan dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Ini makanya kenapa dia itu tergesa-gesa pingin ketemu sama kamu segera, karena kamu selalu di dalam pikirannya dia, ya. Dan kayak terus bertanya-tanya, penasaran, kayak ini masih bisa nggak ya ke depannya, kamu kangen juga nggak ya sama aku, kamu rindu juga nggak ya sama aku. Jadi campur aduk emosionalnya, ya. Sebentar. Buat yang nanya, kenapa Kak Sora di pause? Ada azan teman-teman, ya. Oke, kita lanjutin, ya. Dia sudah lama berusaha lari dari perasaannya sama kamu, tapi ternyata tidak bisa dia lari dari perasaannya sama kamu. Tidak bisa lari dari perasaannya sama kamu, ya. Dan di sini ada energi di mana dia sangat-sangat berefek setelah dia kehilangan kamu. I'm terrified of losing you. Ternyata sangat-sangat berefek setelah dia kehilangan kamu, teman-teman, ya. Dan di sini dia itu ada energi ingin segera datang ke kamu, ya. Sangat-sangat berantakan ketika kamu nggak ada, gitu ya. Dan kamu memang tidak pernah bisa tergantikan sama yang lain, ya. Jadi meskipun mungkin dia itu mencoba mencari yang lain atau membandingkan kamu sama yang lain, memang tidak ada yang bisa menggantikan. Dia itu seperti sinyalnya itu kok kayak antara mau serius apa nggak mau serius sama aku, kok kayak membingungkan, gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini itu karena dia sendiri banyak masih energinya kebingungan, energi yang nggak pasti, ya. Dia akan segera menghubungi kamu mungkin melalui telepon, ya. Oke, energi yang dia akan menghubungi kamu melalui telepon, ya. Dan karena memang dia sangat-sangat keingetan terus sama kamu. Everything reminds me of you. Dan kalau yang sholat di sini memang yang dia inginkan sebenarnya adalah energi untuk pertemuan secara fisik, ya. Dan memang harus dipersiapkan juga karena kan jarak, ya. Sebenarnya ada ketakutan ya untuk mulai bicara lagi sama kamu. Sebenarnya ya mungkin bingung, terus mungkin juga yang tadi Sora udah bilang kayak kamu masih mau nggak ya bicara sama dia gitu ya. Orang ini memang tidak pandai dalam berkomunikasi atau mengalami sulit untuk berkomunikasi. Ada orang-orang yang ketika apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasain, dia tuh nggak bisa jelasinnya atau tata bahasanya itu nggak bagus gitu ya. Sehingga kesalahpahaman tuh susah, kesalahpahaman tuh gampang, apalagi yang jaraknya ada gitu. Paham nggak maksudnya Sora? Itu jadi bikin situasi tuh tambah sulit gitu loh ya. Dan dia masih berharap kamu itu masih mau menginginkan dia atau kamu tuh masih menunggu dia ya teman-teman. Jadi apa yang mungkin akan terjadi sama hubungan ini ya? Yang akan terjadi sama hubungan ini. Wow. Kartunya bagus banget, langsung keluarnya happily ever after, long term commitment. Jadi kalau Sora lihat di sini, ini adalah kemungkinan yang terjadi sama hubungan kalian untuk jangka panjang, adanya kehubungan yang berakhir dengan bahagia, happy ending, apa yang mungkin kamu sudah harapkan selama ini bisa terjadi sama dia teman-teman. Komitmen jangka panjang, atau yang kalau sudah dalam pernikahan tetap bisa mempertahankan pernikahannya, karena memang secara nyata orang ini tuh masih sangat sayang sama kamu dan dia akan buat pernyataan hati kalau dia itu masih sayang sama kamu ya, karena memang kalian itu koneksi cintanya bukanlah koneksi cinta biasa, karena di sini ada past life connections ya, jadi memang sudah ada koneksi dari sebelum-sebelumnya, makanya koneksi di antara kalian itu kuat secara batin ya. Dan mungkin untuk kalian yang menyadari bahwa komunikasi tadi memang sulit ya, mungkin bisa dipakai cincin dari batu Amazonite ya, yang Sora udah program ini teman-teman. Ini batunya cantik banget, bentuknya bulan sabit yang menyatakan pikiran positif dan perilaku positif ya. Dan batu Amazonite ini udah Sora booster untuk menyembuhkan cakra tenggorokan sama cakra hati, supaya energinya juga lebih positif. Karena cakra hati itu penting banget, karena kita banyak merasakan emosi di sana ya. Nah, ketika aura kamu itu nggak positif, kamu akan jadi lebih emosional, kamu akan lebih suka marah, kamu akan lebih gampang sedih, kamu juga akan sering salah paham atau disalahpahamin. Jadi ini membantu menenangkan supaya lebih bisa enak bicara, energi kamu juga lebih positif. Kalau kamu diajak bicara enak, orang tadinya nggak mau terbuka jadi mau terbuka, orang yang tadinya nggak mau cerita jadi mau cerita. Dan ketika kamu ngomong pun
tadinya mungkin nggak mau dengerin jadi lebih mau dengerin gitu ya. Nah ini membantu ya, ini bukan jimat teman-teman, bukan susuk ya. Kamu bisa googling sendiri batu amazonite fungsinya seperti apa, dan Sora tambahkan fungsi sendiri ya, tambahan program dari kristalnya. Dan ini batunya import ya, dan terbatas, karena kalau nanti sudah habis, Sora kemungkinan besar tidak restock, karena kalau restock itu harus butuh yang sangat banyak gitu ya. Pesanannya. Kamu bisa belinya di mana Sora? Di Instagram @sora_tarot. Udah Sora sematkan di pin komen di paling atas ya. Klik yang warnanya biru atau yang warnanya berbeda di handphone kamu, itu adalah link menuju ke Instagram Sora atau ke Tokopedia. Itu langsung klik aja. Cuma kalau di Tokopedia lebih mahal sedikit ya, karena dia itu ada dipotong komisi sama Tokopedia ya. Harga 225.000 ya, dibeli segera ya, karena stok semakin menurun. Oke, nah ini bisa kalau udah dipakai, aku pakai kan. Nah tuh, cantik kan? Tuh. Jadi ini bisa dibesar kecilin, nggak usah takut yang namanya ukuran ya. Pasti semuanya muat, pasti semuanya bisa pakai cincinnya ya. Dan teman-teman cowok, kamu tuh bisa beliin banget untuk pasangan kamu, untuk apa namanya, sosok perempuan dalam hidup kamu, boleh. Kemarin ada yang beliin sih, udah beberapa orang beliin untuk pasangannya. Belikan itu sesuatu yang positif ya, biar bertahan lama. Kalau dia jaga barang pasti bisa kok. Tadi udah ada 4 zodiak ya, Sora akan tambahkan 4 lagi di sini. Oke. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, Leo, Pisces, Leo, dan Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk yang masih bertanya, Kak Sora dia kapan datang, sabar ya. Orang itu kan mau datang juga ada timingnya ya. Jadi belajarlah untuk tidak selalu bertanya kapan dan kapan ya, karena kita harus nunggu juga. Oke. Dan untuk teman-teman yang kepingin beli alat pembacaan, atau aduh Sora aku mau baca bazi aja deh, biar aku bisa jelas deh jalan hidup aku sendiri Sora gitu ya, biar nggak usah bertanya-tanya gitu ya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Dan apa namanya, ini juga kita akan bahas soal masalah hidup kamu yang lain. Kamu bisa beli alat pembacaan, bisa sebagainya. Oke. Di sini ada AXBDE, ZJPTL, GVJWT. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dulu sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sora tunggu belanja dan bookingnya. Bye-bye.